Suatu hari ada perintah yang sangat menakutkan dari Raja Firaun, Raja Mesir. Perintah itu adalah semua bayi laki-laki yang baru lahir dan yang berumur 2 tahun ke bawah harus dibunuh dan dibuang ke Sungai Nil. Jahat sekali perintah raja ini ya. Kejam sekali raja ini. Raja ini tidak suka dengan orang Israel. Orang Israel tinggal di Mesir. Mereka sudah bertambah banyak, sudah berkembang. Jadi Raja Israel berpikir, loh Raja Mesir berpikir, Raja Firaun, loh ini orang Israel kok bertambah banyak di negeri Mesir, lebih banyak dari orang Mesir. Oleh sebab itu dia memerintahkan kepada seluruh pengawal-pengawal, seluruh prajurit-prajurit istana untuk pergi menemui setiap rumah. Siapa yang ditemukan anak laki-laki orang Yahudi, orang Israel yang baru lahir, harus dibunuh. Kalau perempuan biarkan hidup, kalau laki-laki dibunuh. Ya. Kemudian dia juga, raja ini memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan-perempuan yang melahirkan, khususnya perempuan Yahudi. Siapa yang melahirkan seorang anak laki-laki harus dibunuh. Tapi bidan-bidan itu tidak mau, mereka takut akan Tuhan. Dipanggil sama Raja Mesir. Kenapa kalian tidak membunuh anak-anak laki-laki orang Yahudi? Lalu mereka menjawab, waktu kami datang, perempuan-perempuan Yahudi itu kuat-kuat, sudah lahir anaknya duluan. Oleh sebab itu Tuhan memberkati bidan-bidan itu, sehingga mereka dibuat punya anak dan berumah tangga. Ya. Lalu kedengaranlah suara tangis yang sangat banyak di seluruh Mesir, karena bayi-bayinya dirampas oleh prajurit-prajurit, dibunuh lalu dibuang ke Mesir, dibuang ke Sungai Nil. Ya, kejam sekali, ada banyak anak bayi yang dibuang ke Sungai Nil. Ya. Yang baru lahir juga, yang umurnya 2 tahun ke bawah. Tapi kalau 2 tahun ke atas tidak dibunuh. Ya, ada sebuah keluarga ini sudah punya anak sebelumnya, 2 anaknya. Yang pertama si Harun, nama abangnya. Yang kedua kakaknya si Miriam. Rupanya mamanya melahirkan lagi 1 anak lagi. Tapi waktu mamanya melahirkan itu sudah keluar perintah raja supaya anak laki-laki dibunuh. Ya, tapi mamanya dan papanya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong mereka. Akhirnya disembunyikanlah anak ini selama 3 bulan. Ya, dibuat supaya jangan menangis. Kalaupun anaknya menangis langsung dibuat, diusahakan supaya suaranya jangan kedengaran sama tentara-tentara, sama prajurit-prajurit Mesir yang lewat. Ya, akhirnya setelah 3 bulan mereka tidak bisa lagi menyembunyikan anak ini karena suaranya sudah makin besar. Nanti kalau ketahuan sama prajurit-prajurit bisa diambil dari rumah, dibawa ke Sungai Nil, lalu dicampakkan ke Sungai Nil, mati di Sungai Nil. Ya. Lalu mamanya dan papanya, mamanya namanya si Yokabed, papanya namanya si Amram, ya, Amram. Akhirnya mereka sungguh-sungguh, Tuhan tolonglah kami bahwa anak kami ini akan dibunuh oleh tentara-tentara Mesir. Akhirnya Tuhan memberikan hikmat kepada papa dan mamanya. Ya, papa dan mamanya mengambil sebuah keranjang yang tahan air. Keranjang itu dibuat dari daun pandan. Daun pandan itu diambil dari tepi-tepi Sungai Nil. Ya,
Ada sejenis tumbuh-tumbuhan yang bisa dibuat keranjang yang tahan air, tidak bisa masuk air ke dalamnya. Lalu papa dan mamanya membuat keranjang itu, membuat sebuah seperti peti ya, peti keranjang dari daun pandan. Dibuatlah si Musa di sana, dimasukkan di dalam peti itu. Lalu anak itu dibuat di tepi sungai Nil, di balik alang-alang. Ini dia, alang-alang ini ada tumbuhan alang-alang, tumbuhan yang hidup di air, ya. Lalu di sanalah Musa dibuat di tepi sungai Nil, di balik alang-alang, tumbuhan yang ada di air itu, supaya jangan kelihatan sama tentara-tentara, ya. Kenapa mamanya dan papanya membuat anaknya ada di sini? Karena suatu saat nanti disinilah tempat putri Raja Mesir, putri Firaun, mandi ya. Waktu zaman dahulu putri raja beserta dengan dayang-dayangnya mandinya di tepi sungai, ya. Dan di sini tempat ini adalah tempat tepi sungai yang tempat putri raja mandi di sini. Ya, pintar mama dan papanya. Ya, nanti kalau putri raja melihat, siapa tahu diambil jadi anak angkatnya. Jadi anaknya tidak dibunuh, tidak mati ya. Kemudian mamanya bilang sama kakaknya si Miriam, Miriam, lihatlah adikmu di tepi sungai itu ya. Kata mamanya, tengok-tengok nanti kalau dia sudah mau dibawa agak-agak ke tengah-tengah, ambil dia, geser-geser lagi pakai kayu yang panjang, geser ke tepi supaya dia jangan ke tengah-tengah. Dari jauh kakaknya si Miriam lihat adiknya. Baik kali kakaknya ini ya. Dia mengasihi adiknya, dia peduli sama adiknya. Karena di dalam keranjang ini ada seorang bayi, ya. Peti keranjang ini di dalamnya ada seorang bayi laki-laki, bayi Yahudi, ya. Dia suku Lewi. Oke. Kemudian datanglah putri raja akan mandi ke tempat itu beserta dengan dayang-dayang putri. Dayang-dayang itu pembantu-pembantu putri raja. Lalu dilihatnya, lalu putri raja melihat, ada peti, ada keranjang peti. Pasti di dalamnya ada anak bayi, anak seorang perempuan Yahudi. Pikir putri itu, lalu putri menyuruh dayang-dayangnya menarik peti keranjang itu ke dekat mereka, ke tepi sungai Nil. Lalu dibukalah peti keranjang itu. Ternyata ada seorang anak laki-laki. Ya, anak laki-laki itu sangat ganteng sekali. Ya. Lalu putri itu melihat bayi itu menangis. Bayi itu mulai menangis. Pastilah ini anak seorang Yahudi, kata putri Firaun. Kasihan sekali putri ini melihat anak bayi ini. Lalu diangkatnya, digendongnya anak bayi ini. Ya, dia kasihan dengan anak bayi itu. Dia tidak mau supaya anak bayi itu diambil oleh tentara-tentara. Tidak mau, karena dia putri raja. Dia mau mengangkat anak itu sebagai anak angkatnya. Ya, kemudian kakaknya si Miriam yang tadi dari jauh melihat adiknya, lalu dia mendekati putri raja. Putri, maukah putri supaya aku mencarikan inang pengasuh untuk bayi ini? Ya, silakan, kata putri raja. Ya, panggillah yang bisa menyusui anak ini, kata putri raja Firaun. Lalu kakaknya si Miriam memanggil ibunya. Ibu, kemarilah, cepatlah, ya. Karena putri mencari seorang inang pengasuh untuk dapat menyusui anak bayi itu. Ya,
Ya syukur sekali, syukur kepada Tuhan. Anak itu diberikan kepada ibu itu untuk disusui. Putri raja tidak tahu kalau ibu itu adalah mamanya bayi itu. Ya, kata putri raja, ini peliharalah dia, berikan susu, saya akan memberikan upah kepada kamu. Saya akan membayar kamu. Nanti kalau dia sudah besar, sudah bisa susu, kamu akan membawa dia ke kerajaan, masuk ke istana. Kasih namanya Musa. Putri raja bilang namanya Musa, karena dia kuambil dari air. Jadi arti nama Musa adalah diambil dari air, ditarik dari air. Putri raja memberikan nama Musa kepada bayi itu. Ya, senang sekali ibu itu karena dia adalah ibu kandungnya dan dia dibawa ke rumahnya. Ya, Harun abangnya, kakaknya si Miriam sangat senang sekali, apalagi papanya. Anaknya tidak jadi dibunuh oleh tentara-tentara. Ya, Allah begitu mengasihi keluarga ini. Ya, bersyukur mereka kepada Tuhan sudah memberikan hikmat supaya anaknya terpelihara dengan baik. Sudah itu dikasih uang lagi sama putri raja. Karena menyusui anaknya. Putri raja tidak tahu kalau itu adalah ibu kandung dari anak itu. Allah menyelamatkan jiwanya. Allah menyelamatkan hidup anak bayi ini karena Tuhan punya rencana yang besar untuk bayi ini di masa yang akan datang. Senang sekali ya, demikian ceritanya.